Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Sawit dari Nol. Salam sawit dari nol teman-teman. Kembali lagi di channel kita, channel Sawit dari Nol yang memang selalu mengedukasi serta berbagi pengalaman bagaimana kita membangun sawit mulai dari nol teman-teman. Memang kita berdiri channel ini juga bukan hanya untuk mengedukasi tapi juga untuk mendokumentasi ya teman-teman, untuk kebun sawit kita yang memang kita merintis dari awal dan perlu melihatlah perkembangan mulai dari awal kita nanam sawit teman-teman sampai sekarang usia 28 bulan kebun sawit kita seperti ini teman-teman. Ini di lahan berbukit bervarietas 239 dan Simalungun teman-teman. Ini jumlahnya tidak banyak teman-teman, tapi ya cukuplah untuk mengedukasi khususnya teman-teman dan saya sendiri teman-teman. Hanya 100-an lebih pokok, dan ini ya kita buat channel ini ya untuk mengedukasi teman-teman serta memotivasi juga khususnya saya sendiri teman-teman. Saya juga sering nonton video saya sendiri agar tetap semangat membuka atau membuat kebun atau siap membangun kebun baru. Ya inilah menjadi motivasi saya teman-teman untuk selalu membuat video di kebun kita ini teman-teman. Untuk kali ini teman-teman kita berbagi bagaimana pemupukan kita teman-teman. Apalagi memang kita petani pemula perintis yang memang belum ada yang dipanen teman-teman. Kita mengharapkan dari modal pribadi untuk membangun kebun sawit teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah ada dana pribadi, punya lahan sawit sebelumnya, ya memang agak mudah dibantu dengan hasil sawit sebelumnya teman-teman. Tapi kalau saya ini memang merintis mulai dari awal teman-teman, dan sekarang usia 28 bulan perkembangannya luar biasa teman-teman. Seperti ini bagaimana sistem pemupukan kita, ya kita berbagi di sini teman-teman. Untuk pemupukan mulai dari awal tanam memang tetap kita menggunakan pupuk dasar sawit teman-teman. Itu menggunakan dolomit dan RP waktu itu ya teman-teman, dan ditambah NPK subsidi waktu itu pas waktu penanaman. Itu mempengaruhi perkembangan sawit sehingga bisa seperti ini teman-teman. Dan bibit yang kita gunakan memang bibit kecil teman-teman. Teman-teman ada yang menanyakan, saya 24 bulan 26 bulan udah panen perdana, tapi ya bibitnya rata-rata ada yang setahun. Tapi waktu itu kita menggunakan bibit memang masih kecil, yaitu bibit 6 bulanan. Kita tanam teman-teman ke lahan. Ya, memang teman-teman yang tidak percaya bisa lihat di channel kita video awal tanam teman-teman. Itu video awal tanam, yaitu video awal dari channel ini teman-teman. Dan sekarang usia 28 bulan mengerikan teman-teman. Seperti ini, bibit unggul memang sangat mengerikan lah. Untuk berbagi tips atau pemupukannya, kita ya mulai dari pupuk dasar tadi teman-teman, kita selalu jelaskan lah dari awal waktu itu teman-teman. Makanya channel ini mulai dari awal tanam sudah kita bahas, mulai dari pupuk dasar, pemupukan setelah berapa bulan, menggunakan urea dan sebagainya, pupuk-pupuknya sudah selalu kita bahas teman-teman. Tapi untuk kita ini agar cepat panen seperti ini, yang memang rutin melakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan kita rutin ya, biarpun tidak menggunakan pupuk mahal atau pupuk-pupuk bagus lainnya, atau dosisnya standar atau di atas standar, kita yang penting rutin dulu teman-teman. Rutin dulu melakukan pemupukan. Pupuknya pupuk murah saja, dosisnya ya di bawah standar. Itu yang kita lakukan di kebun kita ini teman-teman. Tapi agar bisa cepat seperti ini ya, itu jangan biarkan tidak makan dia teman-teman. Yang penting dia kasih makan dulu, apa aja lah dulu, yang penting dia makan teman-teman. Ini yang memang tip kita lah teman-teman. Khususnya teman-teman bisa lihat lah perkembangannya 28 bulan sudah seperti ini. Berarti ya kalau teman-teman mau maksimal, mau buahnya besar, mau perkembangan sawitnya lebih jos, ya lebih dari ini teman-teman. Saya hanya menggunakan pupuk-pupuk murah dan dosis di bawah standar bisa perkembangan sawit seperti ini teman-teman. Berarti kalau kita punya uang lebih untuk perkembangan sawit kita ini, untuk biaya perawatan sawit,
bisa juga lebih bagus dari ini teman-teman. Ya paling mentok kita hanya menggunakan pupuk paling mahal ya Pak Tani teman-teman, pupuk NPK Pak Tani 12 12 17 dan KCL teman-teman. KCL ini sebelumnya kita melakukan pupukannya teman-teman. Untuk persiapan panen perdana kita menggunakan pupuk KCL, dan ini membantu perkembangan buah kita bisa sebesar-besar inilah teman-teman. Ini ya di atas 3 kilo lah teman-teman. Itu membantu. Untuk pupuk KCL juga sangat membantu lah teman-teman. Kalau selain itu ya hanya menggunakan urea, kita mix dengan NPK subsidi teman-teman. Dan urea subsidi itu ada di channel ini semua teman-teman. Bagaimana kita pemupukannya, bagaimana pupuk yang kita, pupuk yang kita gunakan ya sering kita bahas lah di channel ini teman-teman. Ya memang bibit unggul mempengaruhi sekali ya teman-teman untuk perkembangan sawit kita teman-teman. Kalau tidak bibit unggul juga, kalau tidak kita pupuk, kalau pupuk maksimal juga tidak maksimal lah hasilnya teman-teman. Tapi kalau bibit unggul kita kasih pupuknya standar lah, minimal standar, itu akan lebih jos lagi teman-teman. Ini kita pupuk di bawah standar bisa menghasilkan dan siap panen di usia ya hampir 2,5 tahun ini teman-teman. 28 bulanan ini, belum sampai 2,5 tahun teman-teman. Ya kita hanya bisa berbagi inilah teman-teman. Intinya jangan sampai tidak mupuk dalam 6 bulan atau 1 tahun. 6 bulan lah teman-teman. Saya tetap harus memikirkan 6 bulan harus pupuk teman-teman. Kalau bisa ya 4 bulan maksimal teman-teman. Kalau saya sih 4 bulan teman-teman. 4 bulan harus mupuk. Apapun adanya, duitnya seberapa, beli pupuk yang semampu saya teman-teman. Kalau tidak mampu buat NPK, beli NPK, pupuk yang mahal ya kita beli yang subsidi teman-teman. Yang penting masuk dulu teman-teman. Itu tip atau pengalaman saya lah teman-teman. Tapi hasilnya teman-teman bisa lihat. Saya tidak hanya bisa ngomong wow itu kurang pupuknya. Teman-teman bisa lah komen kurang, tapi ya bisa juga menghasilkan seperti ini teman-teman. Kalau memang kita paksakan uangnya tidak ada ya susah juga teman-teman. Kasihan juga kita. Jangan sampai kita memaksakan keadaan lah teman-teman. Karena sawit juga ya sebenarnya ya kalau tidak kita pupuk bisa tumbuh, tapi ya tidak maksimal teman-teman. Itu untuk kebun sawit lah teman-teman. Untuk perawatan gulma juga mempengaruhi juga teman-teman. Selain pemupukan, memang kita bahas tentang pemupukan, tapi gulma kita ini sangat membantu lah untuk penjagaan gulma kita ini. Sawit bisa berkembang dengan cepat ini karena gulma kita selalu terjaga teman-teman. Ini efek dari pemupukan teman-teman. Buahnya bisa seperti ini teman-teman. Ini kalau dipanen ini di atas 3 kilo teman-teman. Buah-buah seperti ini. Untuk sawit kita ini teman-teman, ini besar sekali ya teman-teman. Makanya memang untuk kita ya jangan sampai tidak mupuk teman-teman. Jangan sampai tidak mupuk di dalam setahun, atau saya maksimal 4 bulan jangan sampai tidak mupuk teman-teman. Itu memang menjadi pengalaman kita yang dapat kita bagikan. Kalau teman-teman punya masukan, punya pengalaman sendiri, bisa lah berbagi-bagi untuk teman-teman semuanya teman-teman di kolom komentar, dan masukannya terus support channel kita dengan like, subscribe-nya. Ini yang dapat kita bagikan, semoga dapat membantu teman-teman semuanya teman-teman. Salam sukses, salam petani sawit dari nol. Sampai jumpa di video selanjutnya.